Selamat pagi, sahabat yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa kembali di dalam seri doa pagi. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, disapa firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Puji syukur di dalam Kristus, ya Allah Bapa kami, Bapa Surgawi. Di sepanjang hari ini yang kami awali, yang akan kami jalani, kami rindu Tuhan menyapa kami dengan sabda firman-Mu. Roh Kuduslah yang menolong kami, sehingga kami boleh diberikan hikmat, kehendak Tuhan, dan kami mampu untuk mengenal rancangan Tuhan di pagi hari ini. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini, kita akan melihat dari Amsal pasal 2. Kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hidupnya. Di pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu belajar berhikmat. Dalam perkembangan dunia digital, ada begitu banyak hal godaan-godaan, misalkan seperti investasi, menabung, tetapi kemudian dengan sebuah sistem yang sulit untuk dibedakan. Ada investasi yang betul-betul investasi, tapi juga karena begitu banyak ragamnya, maka ada juga yang menjadi investasi bodong, ya, dengan dasar kepercayaan uangnya akan dikembangkan, ternyata dimakan orang, atau itu ada sebuah penipuan. Dalam menyikapi hal demikian dengan berbagai hal yang misalkan investasi yang kita tidak tahu apakah itu betul atau penipuan, kita membutuhkan hikmat agar kita dapat melihat mana yang betul-betul sebuah upaya memang untuk mengembangkan sesuatu yang baik atau memang pada dasarnya adalah sebuah kebohongan. Nah, berbicara soal hikmat yang kita butuhkan dalam menghadapi berbagai kasus, berbagai pergumulan sehari-hari, kita akan belajar dari Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 ditulis oleh Raja Salomo. Di sini dikatakan Amsal pasal 2 menarik orang mencari hikmat. Kalau orang mencari hikmat itu seperti orang mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Artinya orang yang kemudian merindukan untuk belajar berhikmat dalam hidupnya, mencari dengan sebuah kesungguhan, maka akan mendapatkan. Dan apa itu hikmat? Kalau di sini dikatakan bahwa hikmat adalah secara sederhananya adalah kepandaian. Dan dari mana datangnya hikmat? Datangnya hikmat tentu adalah dari Allah. Allah yang sebagai sumber hikmat. Kalau misalkan penulis Amsal itu Salomo berbicara mengenai hikmat, ini sangat terkait erat dengan peristiwa ketika Raja Salomo di awal menghadapi kasus ada dua ibu yang masing-masing punya anak. Satu anaknya yang hidup, tapi juga ada satu yang anaknya meninggal. Kemudian ditukar. Dan ketika hal ini dibawa kepada raja, membutuhkan hikmat Tuhan. Bagaimana mana yang benar atau mana yang adalah kebohongan. Secara sederhana, kemudian ketika Raja Salomo mampu untuk memilah mana yang betul dan mana yang berbohong, itu adalah hikmat Tuhan. Secara sederhana adalah kecerdasan untuk melihat di balik apa yang terjadi.
Dengan demikian, Raja Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat, kecerdasan yang sumbernya dari Tuhan. Ketika Salomo terlebih dahulu meminta kepada Tuhan. Nah, kisah mengenai Raja Salomo yang berhikmat. Di sini kemudian Raja Salomo memberikan sebuah penegasan di ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hidupnya. Hikmat yang adalah kecerdasan dari Tuhan memampukan kita juga untuk memiliki berbagai bahan pertimbangan, termasuk untuk melihat mana orang yang berkata jujur ataupun tidak jujur. Dan juga ketika kita hidup di dalam kejujuran, maka Tuhan akan menjaga kita dari orang-orang yang berbuat tidak jujur. Terkadang suka ada orang-orang yang niatnya meminta pertolongan, tapi kemudian ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, kita bisa menilai orang ini berkata benar atau menyampaikan ketidakjujuran. Itu membutuhkan hikmat Tuhan yang adalah kejujuran dan perlindungan. Nah, kemudian kenapa juga di sini dikatakan berbicara hikmat juga berbicara soal bagaimana takut akan Tuhan, ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Di ayat yang kelima, ini merupakan refleksi dari kisah hidup Raja Salomo. Salomo yang di awal sebagai raja yang berhikmat, kemudian Salomo membawa Israel kepada masa jaya, membangun bait Allah, dan kemudian Israel menjadi sebuah kejayaan secara spiritual, keagamaan, menjadi kokoh. Tetapi ketika kemudian Salomo jatuh di dalam godaan, lebih tepatnya bukan jatuh, menjatuhkan diri ya. Ketika dia memiliki banyak istri, bisa saja Raja Salomo memiliki banyak istri, salah satu tujuan utamanya adalah untuk membangun kekuatan politik dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Ketika Raja Israel, Salomo membutuhkan dukungan kerajaan-kerajaan tetangga, maka Salomo mengambil anak perempuan dari tiap-tiap kerajaan, sehingga kerajaan Israel menjadi kokoh. Tapi hal itu berdampak kepada bahwa Raja Salomo menjadi mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala yang dibawa oleh istri-istri Salomo itu. Nah, dengan demikian, Alkitab mencatat bahwa di akhir hidupnya Salomo berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Itu menjadi akhir masa jaya Salomo, akhir dari masa jaya Israel, yang kemudian nantinya setelah itu kerajaan terpecah menjadi dua. Nah, ketika Salomo jatuh atau menjatuhkan diri pada dosa penyembahan berhala, disitulah bentuk bagaimana kemudian Salomo menjadi orang yang dipandang Alkitab mencatat sebagai orang yang berbuat jahat di mata Tuhan. Dari sini Salomo menyampaikan sebuah pengalaman. Belajarlah dari kehidupan kisah refleksi Raja Salomo. Yang baiknya untuk dipelajari dan diteladani. Tapi yang jahatnya, yang tidak baik jangan ditiru. Ketika ditiru, maka kehancuran yang hadir dalam kehidupan dan kerajaan Salomo dan bangsa Israel selanjutnya. Oleh karena itu, hikmat juga berbicara soal pengenalan akan Allah, ya. Di sini dikatakan mendapat pengenalan akan Allah, ayat 5, dan juga takut akan Tuhan. Orang kalau tidak takut akan Tuhan, maka dia dapat berbuat jahat atau berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa umumnya karena dia tidak takut kepada Allah. Nah, dari ini dapat kita lihat bagaimana kemudian hikmat ya tidak semata berbicara soal kecerdasan dari Allah, tapi kemampuan melihat dengan hati yang jujur mana orang yang berbuat benar, mana yang juga berbuat yang tidak benar. Dan dengan hikmat kita juga akan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, dan kemudian juga memiliki takut akan Allah. Takut akan Allah bukan berarti Allah adalah sosok yang senang untuk menakut-nakuti, bukan.
Allah bukan sosok seperti itu, tetapi orang yang ada di dalam dosa, maka dia tidak takut akan Allah. Dengan demikian di pagi hari ini kita mau diingatkan dengan berbagai pergumulan hidup yang dapat kita alami di pagi hari ini, di siang hari ini. Berbagai pergumulan, berbagai permasalahan, kita membutuhkan hikmat untuk mampu melihat lebih dalam di balik apa yang terjadi, dan juga untuk mampu untuk semakin melihat apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Dengan demikian kehidupan kita dapat menjadi sebuah kehidupan yang semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang mengalami jalan buntu, kita membutuhkan hikmat Tuhan agar mampu melihat permasalahan di balik apa yang kelihatan dengan kuasa yang dari Tuhan, dan Tuhan dapat menuntut kita kepada jalan yang benar di dalam pertimbangan yang baik. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami. Berbagai pergumulan hidup yang kami alami, ada kalanya kami tidak mampu untuk melihat secara utuh, secara lebih luas dan mendalam apa yang terjadi. Namun dengan hikmat yang dari Tuhan, memampukan kami untuk melihat lebih mendalam, lebih luas, dan atas berbagai permasalahan yang ada. Tuhan memberkati setiap kami di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, agar kami boleh tetap ada di dalam sebuah kehidupan yang hidup kudus, takut akan Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.